Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau puji sembah Dia. Kita siapkan hati biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah kasih setia Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, jikalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menyembah-Mu. Kami menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu pemulihan yang daripada Tuhan boleh terjadi atas umat-Mu ya Tuhan, atas setiap kami, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang terus menuntun langkah-langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari datang pada Tuhan, mari sembah Dia dengan satu ucapan syukur karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu malam ini. Terima kasih kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kasih-Mu besar atas setiap kami. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
kasih, terima kasih. Sebab kasih-Mu lebih luas, dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari dari cakrawala, cakrawala, tak terbatas kasih. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Sungguh bersyukur, ku bersyukur. lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, mengalir kasih-Mu Tuhan. dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, Kau sangat baik. Kami menyembah-Mu. Biar kami sembah Engkau Tuhan di dalam setiap kondisi apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Kami akan tetap menyembah Engkau, Yesus, sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan malam ini. Mari sembah Dia, sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Keinginan dalam hidup kami, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Engkau ya Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah,
Mari lebih lagi Yesus, sembah Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang bertata atas pujian penyembahan kami. Oh Yesus, haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku, hanya menyembah. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup kami, ya Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Mari lebih lagi Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau ya Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembah-Mu. Lebih dalam kami menyembah. Oh, lebih dalam kami mau nikmati kasih-Mu. Biar hadirat-Mu itu yang penuhi setiap hati kami. Engkau yang jamah setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, kuasa kasih-Mu itu yang menangkap setiap kasih, setiap hati kami Tuhan. Malam hari ini kami mau naikkan pujian kami. Haleluya, haleluya. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, Ku puji Kau. Amin Tuhan. Yesus, Ku sembah. sembah Kau. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Yesus,
hatiku, dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap jiwaku, nyatakan akal budi kami cintakan cinta ya Tuhan. Dengan segenap hati kami nyatakan ku cintakan, ku cintakan Yesus, kami puji namamu Tuhan. Yesus, Sembah, ku sembahkan Yesus Tuhan. Tuhan Dengan segenap dan hati, dengan Raja, segenap jiwa kami, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, akal budi, kami beri yang terbaik bagimu Tuhan. ku cintakan. Ini pujian kami, persembahan kami malam hari ini Tuhan. Biar naik di hadapan-Mu, kami nyatakan Tuhan. Yesus, Kami puji namamu, pujikan. kami sembah Yesus, ku sembahkan. biar segala pujian dan penghormatan kami bagi Tuhan Yesus, yang naik di hadapan Engkau. Tuhan Itu yang menyenangkan dan hatimu, Raja, itu yang menyentuh hatimu malam hari ini. dengan Atas setiap segenap pujian kami pribadi lepas pribadi hati, Tuhan, dan dengan segenap jiwaku, Oh, akal budi, kami sembah, ku cintakan, ku cintakan, ku pujikan sampai selama-lamanya. Ku sembahkan buat setiap perbuatan-Mu yang begitu ajaib atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. dan Kami Raja, nyatakan dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, Tuhan, ku cintakan selamanya Tuhan. sembah. Pujian dari setiap hati kami nyatakan Tuhan. Oh, selama-lamanya Tuhan kami mengasihi Engkau. Cinta Kau Yesus. Haleluya. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, kami menyatakan Tuhan, ku cintakan Yesus, ku puji Kau, puji Kau Tuhan. Kami sembah, ku sembah Kau Yesus Tuhan dan Raja, dan Rajaku, dengan segenap
hati dan dengan segenap jiwa Tuhan akal budi ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan, Engkau izinkan kami ada kembali di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Kami rindu semakin hari semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami, agar hidup kami boleh senantiasa ada dalam perkenanan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa. Dan sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Ya, saya akan bacakan. Shalom, selamat pagi Ibu. Saya selalu mendengar Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Juga semua ibadah online Ibu di YouTube. Saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Pada awalnya tahun 2018, ketika saya mengantar cucu adik saya yang baru masuk sekolah kelas 1 SD, saya menunggu sampai dia pulang sekolah. Waktu itu saya belum terlalu paham untuk membuka YouTube. Saya penasaran, saya pas buka YouTube, saya baca Ibu Debbie Basjir. Terus saya tekan dan saya kaget Bu. Saya seperti kesetrum. Nah, mulai dari situ sampai sekarang saya selalu ikuti. Bahkan Mezbah Doa, Mezbah Syukur. Dan ibadah online yang Ibu bawa. Saya mau bersaksi sejak tahun 2003 ya, berarti 20 tahun lalu. Saya itu menderita sakit Bu, bahkan sampai sekarang saya masih sakit. Sakit saya itu karena saya terlalu banyak minum air putih. Wah, bahaya juga ya saudara kalau terlalu banyak minum air putih. Jadi ya setakarannya saja ya. Saya dikatakan terlalu banyak minum air putih dan setelah didiagnosa dokter, saya dikatakan mengalami kekurangan garam dan kalium di dalam tubuh saya. Karena saya gemar minum air putih dan sudah melebihi batas tertentu, sehingga hal itu membuat ginjal saya bengkak. Oh, saya sampai tidak sadar. Saya pernah tidak sadar dan langsung masuk ke rumah. Saya tidak sadar dan langsung masuk ke rumah. Dan sudah 6 kali saya mengalami sakit. Nah, terakhir saya masuk rumah sakit bulan Agustus 2003. Berarti 20 tahun lalu ya. Dan dari situ dokter mengatakan bahwa ibu setiap hari hanya boleh minum 1 liter air ya. Tapi ibu oleh karena kemurahan Tuhan, ya saya bersyukur Tuhan itu sayang kepada saya diberikan Tuhan umur panjang. Maka sampai sekarang saya masih hidup. Iya, dari 2003 loh ya sampai 2023, sekarang udah 20 tahun berarti ya. Puji Tuhan, bahkan di bulan ini saya genap berusia 70 tahun. Saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya, dan karena berupa pergumulan dan tantangan yang saya hadapi, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya. Demikian kesaksian saya Bu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya, Ibu luar biasa ya mengalami
Jadi ternyata saudara tidak boleh juga terlalu banyak minum. Ya, kalau orang terlalu banyak minum air putih itu ginjalnya bengkak, kekurangan garam dan kalium, itu juga bahaya buat tubuh. Jadi ya memang sepantasnya saja, ya minum boleh tapi jangan berlebihan. 1 hari itu 1 liter, 1,5 liter, jangan kurang juga, tidak baik. Ya itulah ya, kita ini harus sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan kita. Mungkin ibu berpikir dengan banyak minum ibu sehat, tapi ternyata justru sebaliknya, kekurangan kalium dan juga garam sehingga ginjalnya bengkak. Ya, dan puji Tuhan tapi dari 2003 sampai 2020 ibu tetap ada, semua karena anugerah Tuhan, bahkan sekarang jadi jemaat setia Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, juga semua khotbah-khotbah saya. Puji Tuhan ibu, ya Tuhan Yesus memberkati, biarlah kita semua senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah membaca bagaimana Salomo membangun bait suci. Ya, semuanya diatur dengan begitu luar biasa, dan apa yang Salomo buat ya dengan emas itu tanda bahwa dia itu sangat menghormati Tuhan. Sekarang kita lanjutkan 1 Raja-Raja ya, pasal yang ke-7. Istana Salomo judul perikopnya. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. 2, ia mendirikan gedung hutan Libanon. Wow, ia mendirikan gedung hutan Libanon. 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutupi dari atas ya dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Kita lihat di sini ya, Bapak Ibu, dikatakan di sana ya bahwa Salomo membangun istananya 13 tahun baru selesai istananya ya. Dan memang Salomo membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun istananya daripada membangun bait Allah. Karena bait Allah dibangun hanya 7 tahun. Ya, tetapi Salomo membangun istananya itu 13 tahun. Dan ini bukan berkaitan dengan prioritas-prioritasnya, tentunya bukan karena ya dia harus membangun rumah yang lebih mewah dari bait Allah, tapi memang karena fungsinya. Ya, proyek pembangunan istananya itu memakan waktu lebih lama karena itu merupakan bagian dari proyek pembangunan gedung dan pusat pemerintahan bagi Salomo itu untuk banyak orang. Ya, dan itu sangat besar, termasuk barak-barak dan juga perumahan untuk ya istri dan haremnya ya. Dan dikatakan di sana jadi 13 tahun dia menghabiskan waktu untuk membangunnya. Dikatakan ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali, dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunannya jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu adalah sama buatannya. Dan bagi anak Fir'aun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya itu dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada balok pelataran besar. Jadi memang saudara, zaman dulu itu kan belum ada semen ya, belum ada bata. Jadi mereka itu membangun tembok itu dari batu yang diukir. Ya, kita lihat seperti keajaiban dunia itu Candi Borobudur itu dari batu-batu besar diukir. Kira-kira ya model-modelnya seperti itulah
istana pada zaman dulu, dicari batu yang besar, dipotong lalu mereka ukir menjadi tembok ya, dan kita bisa membayangkan. Dikatakan di sana bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran sekeliling pelataran besar ada tembok 3 dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar batu kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Ya, jadi kita lihat itu adalah istana Salomo yang dibangun ya, dan semuanya juga mewah ya, karena Salomo itu raja terkaya, saudara. Kita lanjut sekarang, benda-benda logam bait suci ayat 13. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali. Sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. 15. Ia membentuk 2 tiang tembaga, tiang tinggi tiang yang satu 18 hasta dan yang dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga dibuatnya juga 2 ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu dari tembaga tuangan. Tinggi ganja yang satu 5 hasta dan tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Dibuatnyalah pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untayan rantai. 1 jala-jala untuk ganja yang satu dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Saudara ya, kita lihat di sini Salomo memanggil Hiram. Hiram itu adalah seorang tukang yang sangat ahli. Ya, dan Salomo memang memilih tukang yang terbaik yang ada pada zaman itu. Dikatakan ya, Hiram itu dia berasal dari Tirus ya, seorang pengrajin. Dia seorang yang penuh dengan keahlian untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ya, dan dia dijemput dan dia mengerjakan semua pekerjaan yang diminta oleh raja. Ya, dan akhirnya kita lihat di sini ya, Salomo membangun istana dan juga bait Allah itu dengan luar biasa. Ayat yang ke-18, kemudian dibuatnya juga buah-buah delima, 2 berjajar ya. Buah-buah delima yang 2 berjajar berkeliling pada jala-jala yang satu untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu. Demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung. Tingginya 4 hasta, yakni ganja-ganja yang di atas kedua tiang itu di sebelah atas sekali lewat jala-jala yang melilit perut ganja itu. Dan buah-buah delima ada 200 berjajar berkeliling pada ganja yang satu, demikian juga pada yang kedua. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamai Yakin. Ya, ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan membuat tiang-tiang itu. Kemudian dibuatnyalah laut, ya, tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya, yang dapat dilihat berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Dan di bawahnya tepinya ada gambar buah labu mengelilinginya sama sekali 10 dalam sehasta. Merangkum laut itu berkeliling labu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Ya, kita lihat saudara, laut itu adalah sebuah tangki yang sangat besar ya, dan dirancang dan digunakan untuk upacara pembasuhan para imam. Ya, dan tangki itu terletak di pelataran bait Allah di dekat mezbah kurban bakaran. Di tempat itu imam-imam membasuh diri mereka sebelum mereka mempersembahkan kurban untuk mereka boleh masuk ke bait Allah.
Jadi sebelum mereka masuk itu mereka ya membasuh dirinya. Kalau sekarang itu seperti orang muslim ya, itu ngambil air wudhu, membasuh tangan, kaki. Jadi imam-imam juga dulu seperti itu. Tapi di zaman perjanjian baru kita tahu dan percaya Yesuslah yang sudah membasuh seluruh ya kotoran di hidup kita. Dan kita ini dilayakkan untuk menghadap kepada Tuhan. Jadi laut itu adalah sebuah tangki besar ya untuk tempat pembasuhan. Dikatakan di sana ya, dan laut itu menumpang di atas 12 lembu. Ya, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya dan sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala. Seperti bunga bakung yang berkembang, laut itu dapat memuat 2000 bat air. Jadi itu semacam penampungan air untuk para imam kalau mereka datang. Mereka cuci tangan di sana, membasuh diri dan membersihkan diri sebelum mereka masuk ke ruang kudus ya. Selanjutnya dibuatnyalah 10 kereta penopang dari tembaga, 1 kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya dan 3 hasta tingginya. Beginilah bentuk kereta penopang itu, ada papan penutupnya dan ada papan diapit oleh bingkai. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu dan kerub. Dan demikian juga pada binatang itu di sebelah batas dan di sebelah bawah singa dan lembu itu ada karangan. Ya, ada karangan-karangan bunga yang tergantung. Pada 1 kereta menopang ada 4 roda tembaga dengan poros tembaga dan pada keempat penjurunya ada sangga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sangga-sangga itu dituangkan ya, dan di sebelah luar dikatakan di sana di sebelah luar setiap sangga ada karangan bunga. Dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu menonjol ke atas 1 hasta. Mulutnya itu bundar, buatannya sebagai rumpuan dan dalamnya 1,5 hasta. Ya, juga pada mulutnya itu ada ukiran. Tetapi papan-papannya menutupinya 4 persegi ya, dan dikatakan di sana ya 4 persegi jadi tidak bundar. Saudara, kalau kita dilihat di sini ini semua tentang bagaimana Salomo itu membangun rumah Tuhan. Dan ya dengan semua yang terbaik, bahkan tukang-tukang yang terbaik. Nanti saudara bisa baca sendiri, habiskan pasal ke-7 ini sebab terlalu panjang. Dan itu ya hanya tentang barang-barangnya saja, saudara boleh baca. Dan kita akan lanjutkan besok ya, tentunya di pasal yang ke-8. Saudara, ya saya percaya bahwa ya kita ambil makna hari ini ya, tentang bagaimana Salomo membangun semua barang yang terbaik. Ya, tukang yang terbaik dan semua ya dengan cara yang sudah diperhitungkan karena ini pembangunan bait Allah. Karena itu ya kita belajar bahwa memberi bagi Tuhan itu harus yang terbaik, waktu, tenaga, bahkan apapun yang kita beri, sebab Tuhan juga akan balaskan yang terbaik bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan, kami belajar dari firman-Mu. Bagaimana Salomo bersungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Semua peralatan bahkan orang yang bekerja dipilih orang-orang yang terbaik. Ajar kami juga untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam segala hal, dalam segala perkara. Apa yang kami lakukan semuanya adalah perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biar pimpinan-Mu ada atas setiap kami, Bapa kami yang setia mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan terus bawa kami Tuhan mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka dalam persoalan Tuhan yang terikat dengan dosa Engkau bebaskan. Yang terikat dengan masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja ketika kami bertobat. Berkati yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang terbaik. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Letakkan tangan-Mu di bagian sakit, berkatakan, saudara, aku percaya dalam nama Yesus ada
kesembuhan dan pemulihan. Kau juga Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang bergumul bagi rumah tangga, bagi suami Tuhan, jamah Tuhan agar terjadi pemulihan. Berkati Bapa bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Bapa, Engkau terus memberkati tanahnya, udaranya, lautnya, semuanya Tuhan dalam perkenanan dan berkat Tuhan. Juga berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada Tuhan, Engkau juga memberkati senantiasa. Berkati juga Bapa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan beri yang terbaik, dan biarlah hujan pertobatan tercurah atas setiap bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan malam hari ini untuk menerima berkat-Mu. Karena itu saudara terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Selamat malam.